Baik, selamat pagi kita semua, di mana saat ini kita berada. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, psikologi klinis, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengamatan dalam psikologi klinis. Langsung saja, psikologi klinis ialah merupakan salah satu ilmu pengetahuan sekaligus ilmu terapan. Bahkan praktiknya pun harus berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Ilmu pengetahuan dimulai dengan mengamati dan memeriksa kembali dengan pengamatan pula. Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan panca indera, dan yang kedua, dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Namun, untuk menggunakan kecanggihan teknologi, pada saat ini biaya yang dikeluarkan cukup mahal, cukup besar, sehingga kemungkinan untuk menggunakan kecanggihan teknologi, khususnya kita di Indonesia, masih sangat minim. Dan oleh karena itu sebaiknya kita gunakan panca indera kita yang sudah diberikan Tuhan secara gratis. Dalam pengumpulan data aras mikro dan aras makro, metode yang digunakan akan sedikit berbeda. Pada aras mikro, pengiraan digunakan untuk mengumpulkan data dan mengambil keputusan. Dan hal ini dikarenakan ruang lingkup dari aras mikro sendiri kecil, sehingga berbagai tes psikologis dapat dilakukan dalam aras mikro. Sedangkan dalam aras makro, data akan berasal dari berdasarkan berbagai sumber. Hal ini dikarenakan ruang lingkup dari aras makro yang cukup besar, sehingga biasanya metode yang dapat digunakan dalam aras makro ialah pendekatan kuantitatif. Sekian dari saya. Lebih lanjut tentang materi ini akan dibawakan oleh teman-teman saya. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Oke, baik. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengamatan. Pengamatan sendiri berarti metode yang selalu digunakan dalam semua ilmu pengetahuan, entah menggunakan panca indera manusia maupun menggunakan alat pengamatan yang sudah ditera. Pada zaman dahulu sebelum ditemukan berbagai alat pengamatan elektronik ataupun kaca pembesar, pengamat yang dilakukan oleh ilmuwan adalah dengan menggunakan panca indera saja. Panca indera adalah alat pengamatan manusia tertua yang digunakan untuk memeriksa perilaku manusia dalam psikologi. Pengamatan melalui panca indera sangat ajak hasilnya apabila digunakan terus-menerus, sehingga peka terhadap perubahan perilaku manusia yang diamati. Pengamatan tidak akan terlepas dari pencatatan terutama tentang perilaku atau fenomena penting yang akan dijadikan pusat perhatian penelitian. Pengertian sejumlah perilaku organisme di mana dia berada dapat dilakukan melalui pengamatan yang seksama disertai pencatatan sederhana ataupun dengan menggunakan alat-alat perekam dengan teknologi tertinggi. Pengamatan tentu saja akan digunakan sesuai dengan tujuan empiris suatu penelitian. Dengan demikian, pengamatan dapat digunakan untuk validasi semua data yang terkumpul dengan metode pengumpulan data lainnya seperti wawancara, tes psikologi, diskusi, ataupun kuesioner dan pengukuran perilaku lainnya. Sekian dari saya. Teman saya akan melanjutkan ke materi yang berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari pengamatan sendiri. Nah, tujuan pengamatan yaitu untuk mengumpulkan data entah dengan pencatatan sederhana ataupun menggunakan alat-alat elektronik dengan teknologi tinggi. Menurut Nijssen dan Bernstein 1987, ia mengumumkakan bahwa tujuan pengamatan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan informasi
yang tidak dapat diperoleh dari metode lain. Yang kedua, untuk melengkapi data lain, sebagian bagian pendekatan pengiraan atau asesmen ganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai bentuk pengamatan. Pengamatan terdiri dari berbagai bentuk, dari yang sangat sederhana sampai pada metode pencatatan yang pasti dan canggih. Yang pertama, bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana ini biasanya dilakukan oleh peneliti atau asisten peneliti. Pencatatan lapangan ini dilakukan setiap kali terjadi peristiwa yang menjadi inti penelitian. Yang kedua, pencatatan lebih canggih dengan peralatan teknologi mutakhir. Agar hasil pengamatan lebih tepat dan akurat, biasanya para peneliti lebih suka menggunakan alat-alat elektronik, biasanya berupa perekam audio atau video. Yang ketiga, pencatatan dengan tulis tangan. Pada bentuk yang ketiga ini sudah sangat jarang digunakan oleh para peneliti karena dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, sedangkan banyak kejadian yang terlewatkan. Slide yang selanjutnya. Pengamatan juga dapat diklasifikasi dalam berbagai prosedur, yaitu pengamatan libatan. Pengamatan libatan biasanya dilakukan bila peneliti berada di suatu tempat di mana peristiwa hari. Yang kedua, pengamatan nirlibatan, yaitu di mana dilakukan ketika meneliti melalui survei dengan subjek penelitian yaitu siswa atau mahasiswa. Kancahnya, pengamatan berdasarkan kancahnya. Pengamatan saat ini dalam keadaan sehari-hari. Yang kedua, pengamatan retrospektif, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah terjadi eksperimen selesai. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pengamaran dalam pengiraan mikro. Nah, pengamatan sangat penting dilakukan karena hasilnya akan didapatkan banyak data yang tidak dapat terlihat dari tes psikologi dan wawancara saja. Nah, selama tes psikologi dan wawancara sedang berlangsung, pengamatan dapat ditunjukkan pada ekspresi verbal dan non-verbal. Ekspresi verbal sendiri misalnya celukan-celukan yang diungkapkan oleh seseorang saat ia mengerjakan tes psikologi dan wawancara. Ekspresi non-verbal sendiri misalnya kerutan di wajah, terutama di dahi, sekitar mata, hidung, mulut, gerakan tangan, dan kaki saat ia melakukan tes psikologi dan wawancara. Nah, kedua ekspresi ini merupakan sumber yang sangat kaya untuk menjadi bahan tambahan saat melakukan pengambilan kesimpulan dari tes psikotes. Sekian dari saya. Kemudian masuk kepada pengamatan klinis. Nah, pengamatan klinis ini dapat digunakan untuk penelitian, khususnya dalam pendekatan perilaku, pengiraan, dan juga tindakan. Nah, pertama biasanya pengamat akan memilih individu, sekelompok perilaku, peristiwa, atau suatu periode waktu yang akan menjadi fokus pengamatan. Kemudian yang kedua, keputusan dibuat apakah untuk menimbulkan perilaku tertentu atau menanti sampai perilaku itu muncul dengan sendirinya. Yang ketiga, rencana dibuat untuk menentukan cara mana yang akan dipakai untuk mencatat pengamatan. Nah, pencatatan dapat dilakukan melalui ingatan pengamat, pencatatan audio ataupun video, sistem pemantauan fisiologis, mencatat waktu, maupun alat-alat lain yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya adalah pengamatan naturalistik.
Pengamatan naturalistik adalah pengamatan yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi. Jadi, yang dimaksudkan dengan penelitian naturalistik adalah di mana peneliti tidak merubah settings apapun dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Contohnya, tidak merubah settings waktu, tempat, suasana, situasi, ataupun orang-orang yang ada dalam ruang lingkupnya tersebut. Jadi, penelitian naturalistik itu benar-benar asli dari ruang lingkup yang telah ditentukan. Nah, yang termasuk dalam penelitian naturalistik adalah yang pertama, penelitian rumah sakit. Penelitian rumah sakit ini dimaksudkan sebagai skala yang digunakan. Skala yang digunakan dalam penelitian rumah sakit adalah IMPS atau the Inpatient Multidimensional Psychiatric Scales. Nah, skala ini digunakan untuk teknisi rumah sakit jiwa yang mengamati dan mewawancari kelayakan ataupun subjek yang merupakan pasien rumah sakit jiwa dalam situasi tertentu. IMPS terdiri dari 75 item yang terdiri dari pertanyaan ya atau tidak dan dapat ditanyakan pada skala 5 ataupun 9 butir. Nah, skala ini digunakan untuk menentukan seberapa berat seorang pasien rumah sakit jiwa mengalami gangguan, sehingga dapat ditentukan pendekatan yang digunakan dalam menangani pasien tersebut. Yang kedua adalah pengamatan sekolah. Nah, pengamatan sekolah ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan oleh pihak sekolah terhadap perilaku ataupun kegiatan yang dialami oleh masyarakat sekolah, khususnya siswa dan guru. Nah, pengamatan sekolah ini biasanya dilakukan oleh para guru ataupun para guru BP, bimbingan konseling ataupun para konselor sekolah. Nah, biasanya mereka mengawasi dengan bantuan ini mereka ataupun dengan bantuan teknologi yang lebih mutakhir, contohnya adalah kamera pengawas. Yang ketiga adalah pengamatan oleh pengamatan rumah. Nah, pengamatan rumah ini dimaksudkan sebagai bantuan yang diberikan kepada keluarga tertentu yang memiliki persoalan khusus terhadap kondisi keluarga mereka. Contohnya, orang tua yang memiliki permasalahan dengan parenting kepada anak-anak yang kondak ataupun membangkang. Salah satu yang paling banyak kita tonton adalah reality show The Nanny. Contoh, mereka memberikan bantuan kepada orang-orang tua yang bermasalah dalam mendidik anak mereka. Yang keempat adalah pengamatan oleh orang dalam. Hal ini dimaksudkan sebagai pengamatan dengan bantuan orang-orang yang berada di sekitar subjek yang ingin kita bantu. Contohnya, salah satu teman saya bernama Frankie itu suka merokok. Sang konselor ingin membantu Frankie untuk berhenti merokok dengan bantuan orang-orang di sekeliling ataupun sekitar Frankie, teman-teman terdekatnya, yang menjadi mata-mata, dalam tanda kutip mata-mata, yang bisa memberikan laporan ataupun memberikan petunjuk kepada konselor sesampai mana Frankie menunjukkan progresnya. Apakah dia sudah berhenti atau dia pun sudah mengurangi dalam jumlah rokok yang ia nikmati. Itu yang dimaksudkan dengan pengamatan oleh orang dalam. Dan yang terakhir adalah pengamatan diri. Nah, pengamatan diri ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya diri untuk mengontrol diri kita sendiri. Contohnya ketika kita ingin berubah dan kita ingin mengawasi perubahan tersebut dengan bantuan catatan harian. Sehingga setiap hari kita dapat mengetahui sudah sampai mana perubahan saya yang ada, sudah sampai mana perubahan saya, perubahan progresif yang saya tunjukkan. Demikian dari pengamatan naturalistik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah pengamatan terkendali. Pengamatan terkendali merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan pengamatan naturalistik.
yang mana salah satu kesulitan tersebut adalah membentuk keadaan khusus untuk mengamati perilaku subjek ketika bereaksi dengan peristiwa tercanda dan terbaku. Nah, karena penelitian naturalistik ini, penelitian asli yang mana tidak dicampuri tangan oleh pengamat, sehingga banyaknya kendala yang kita temui tanpa adanya kita rencanakan ataupun kita ketahui, sehingga pengamatan terkendali ini dapat menjadi solusi dari pengamatan naturalistik, yang mana kita dapat mengendalikan ataupun mengatur beberapa settings dalam pengamatan untuk mencapai tujuan dari pengamatan yang ingin kita gapai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika dalam presentasi kami ada salah kata ataupun ucapan yang telah kami ucap dan pengertian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih.